Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya teman-teman ESC? Kami harap semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian organisasi. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi. Di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialisasi karyawan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama adalah organisasi lini atau garis, biasa disebut line organization. Yang kedua adalah organisasi lini atau garis dan staff, biasa disebut line and staff organization. Dan yang ketiga adalah organisasi fungsi atau functional organization. Dan yang keempat adalah organisasi panitia atau yang biasa disebut committee organization. Yang kelima adalah organisasi lini dan fungsional, biasa disebut line and functional organization. Dan bentuk organisasi yang keenam, organisasi lini, fungsional, dan staff atau disebut line functional and staff organization. Itu semua akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu organisasi lini atau garis atau yang disebut dengan line organization. Organisasi ini mempunyai bentuk sederhana. Bentuk organisasi ini terdapat pada organisasi militer. Dalam organisasi lini atau garis ini, bawahan hanya mengenal satu atasan atau pimpinan sebagai sumber daripada kewenangan yang memberikan perintah atau instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana, sekalipun para pelaksana tidak seluruhnya melaksanakan secara langsung tercapainya tujuan atau tugas pokok organisasi. Yang kedua yaitu organisasi lini atau garis dan staff atau yang disebut dengan line and staff organization. Organisasi lini dan staff adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Organisasi ini terdiri atas unit-unit lini atau garis, unit-unit staff. Dalam organisasi ini telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lini adalah orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok atau tujuan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan staf di sini dalam arti staf pembantu, yaitu unit-unit yang tidak secara langsung ikut serta mencapai tujuan organisasi, tetapi hanya memberikan kontribusi dalam hal-hal yang tidak langsung dengan menyediakan bantuan di bidang kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya baik untuk kepentingan unit staff sendiri maupun unit lini. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai organisasi fungsi atau bisa disebut sebagai functional organization. Dalam organisasi fungsi ini disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, di mana dari setiap fungsi atau kepentingan ini seolah-olah terpisah berdasarkan bidang keahliannya. Sekalipun dikatakan demikian,
ya sebenarnya itu tiap-tiap fungsi itu tidak dapat berdiri sendiri. Karena apa? Karena fungsi satu dengan fungsi yang lainnya itu saling bergantungan. Dengan demikian, wewenang dalam organisasi fungsional itu dilimpahkan oleh pucuk pimpinan kepada unit-unit atau satuan organisasi yang berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yang ada di bawahnya selagi atau selama menyangkut bidang tugas masing-masing. Agar dapat berhasilnya organisasi fungsi ini, maka masalah koordinasi dan juga kerjasama itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sekalipun dalam organisasi ini memperkerjakan para tenaga staf ahli, akan tetapi tanggung jawab tetap pada para pejabat pelaksana utamanya. Yang selanjutnya yaitu organisasi panitia. Organisasi panitia adalah suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya itu dilaksanakan secara kolektif. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus. Nah, di samping panitia itu terdapat istilah lain yang semacam panitia, itu disebut sebagai gugus tugas atau task force. Yang dimaksud dengan gugus tugas ialah kelompok sementara yang terdiri daripada orang-orang yang punya keahlian khusus yang diambil atau ditunjuk dari berbagai unit organisasi atau instansi yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan apabila tugas tertentu itu sudah terselesaikan, maka gugus tugas ini bisa dibubarkan. Bentuk organisasi yang kelima yaitu organisasi lini dan fungsional, line dan functional organization. Organisasi lini dan fungsional adalah suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Bisa diambil kesimpulan di sini bisa yang berperan yaitu direktur yang memberi wewenang terhadap manajer. Manajer memberi wewenang terhadap bawahannya per kepala fungsional. Bentuk organisasi yang keenam yaitu organisasi lini, fungsional, dan staff atau line, functional, and staff organization, merupakan gabungan dari bentuk organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi staf yang telah dibahas di atas. Karena kompleksitasnya, bentuk organisasi ini sering dijumpai di organisasi-organisasi besar. Organisasi lini, fungsional, dan staf ini umumnya memiliki banyak anggota di dalamnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi di sini organisasi lini, fungsional, dan staf itu lebih banyak memiliki anggota daripada organisasi yang lain dan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap kelompoknya.